الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. أرسله الله رحمة للعالمين وحجة للعباد أجمعين، فحد الله به من الضلال وبصر به من الجهل وأغنى به بعد العيل وكثر به بعد القلة. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, dan semua yang mengikuti kajian kita via online yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian yang membahas tentang adab-adab Islami, adab-adab yang semestinya kita menghiasi diri dengannya di dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan beragama, baik itu muamalah, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bahasan kita pada malam hari ini adalah adabul isti'dzan, adab-adab yang berkaitan dengan perizinan, memberi dan meminta izin. Agama kita adalah agama yang sempurna. Dia memberikan penjagaan terhadap semua yang dibutuhkan oleh pemeluknya. Dan kita sebagai manusia, salah satu hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita untuk dijaga adalah masalah privasi. Maka Islam kemudian datang dan mengajarkan kepada kita syariat izin ini, yang kebanyakannya hikmah dan tujuan disyariatkannya masalah perizinan ini untuk memberikan privasi kepada orang-orang yang hidup di lingkungan kita. Dan penulis buku ini memasukkan ini ke dalam pembahasan kitabnya dan memberikan judul adabul isti'dzan, adab-adab yang berkaitan dengan masalah perizinan, memberi dan meminta izin. Dan beliau mengatakan adab izin yang pertama adalah adamud dukhul qabla al-isti'dzan. Hendaknya seorang tidak masuk ke sebuah rumah, ke sebuah tempat yang dia tidak miliki. Dia adalah milik orang lain, rumahnya orang lain, tempatnya orang lain. Dia tidak boleh masuk ke dalamnya sebelum dia meminta izin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin sebelum kalian mengucapkan salam kepada pemiliknya. Iya. Kita tidak boleh masuk ke rumah milik orang lain sebelum kita melakukan dua hal ini. Kita punya izin, dan setelah kita punya izin, kita memberikan salam sebelum masuk. Iya. Seberapa akrab pun kita dengan pemilik rumahnya. Iya. Seberapa dekat pun kita dengan pemilik rumahnya, dengan orang yang tempatnya itu kita masuk ke dalamnya. Iya. Bahkan sebaiknya sebelum kita mendatangi seseorang, iya, kita meminta izin terlebih dahulu. Dan nanti akan kita bahas tentang masalah ini. Iya.
Ini masalah izin ini, akhwat sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini sekali lagi salah satu di antara hikmah dan tujuannya adalah untuk memberikan privasi kepada orang-orang yang hidup di sekitar kita. Jadi meminta izin. Kemudian yang kedua mengucapkan salam. Dan masalah salam kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, adab-adab yang berkaitan dengannya. Kemudian yang kedua, an yaqulas salam alaikum adkhul. Ketika kita sudah berada di tempat, ketika kita sudah berada di depan rumah dan sudah meminta izin untuk masuk, kita hendaknya mengatakan setelah kita mengucapkan salam, apakah saya boleh masuk? Iya, kita mengucapkan salam lalu kemudian meminta izin, apakah saya boleh masuk? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rib'i, dia mengatakan seorang laki-laki dari Bani Amir meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam rumahnya. Waktu dia mau masuk, dia hanya mengatakan alij, saya mau masuk ya Rasulullah. Iya, dia mau masuk, dia hanya mengatakan saya mau masuk ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada pembantunya, ukhruj ila hada fa'allimhul isti'dzan. Keluar, temui orang itu dan ajarkan kepadanya cara meminta izin. Faqul lahu qul assalamu alaikum a'adkhul. Katakan kepadanya, kalau kamu mau masuk ke rumah seseorang, ucapkan assalamu alaikum, apakah saya boleh masuk? Dan tidak masuk sebelum diberikan izin. Sebelum pemilik rumahnya mengatakan silahkan. Iya. Kita kadang kalau akrab, ya assalamualaikum, langsung masuk, duduk tanpa dipersilahkan. Iya, bahkan langsung ambil kuenya biasanya. Iya. Langsung mencicipi hidangan yang mungkin saja diletakkan di meja tamu itu. Kenapa? Karena alasan kita sudah akrab, kita sudah sering bertamu, tidak mengapa, itu saudara kita. Ya, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada orang ini, kepada pembantunya, ajarkan orang ini, orang yang mau masuk tadi ini, cara masuk ke rumahnya seseorang. Dia hendaknya mengatakan assalamualaikum a'adkhul. Ucapkan salam dan bertanya, apakah saya boleh masuk atau tidak. Jangan nyelonong begitu saja. Jangan langsung masuk begitu saja. Karena dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak pantas kita lihat. Ketika kita masuk ke dalamnya. Dan menjaga rahasia, ikhwas sekalian, itu adalah perkara yang berat. Ketika kita masuk ke rumah seseorang, kita melihat hal-hal yang tidak pantas kita lihat, yang seharusnya kita rahasiakan, itu sangat berat sekali menjaga rahasia. Banyak orang yang ketika tahu aibnya seseorang, itu sulit untuk tidak menceritakannya kepada orang lain. Ketika dia tahu kekurangannya seseorang, ketika dia pernah melihat sesuatu pada diri saudaranya yang hal itu tidak pantas sebenarnya untuk diceritakan, itu adalah sesuatu yang harus dirahasiakan, dia akan sangat sulit untuk menjaganya. Bahkan kita sering dengar, ada ikhwan cerita, jangan bilang-bilang ya, ini cuman antum yang saya kasih tahu, si fulan waktu saya ke rumahnya begini dan begini. Yang mendengarnya mengatakan, oh iya, saya tidak akan kasih tahu orang lain. Ketemu sama orang lain, dia bilang, cuman kamu yang saya kasih tahu ini, jangan bilang-bilang. Begitu seterusnya sampai akhirnya semuanya tahu. Jadi makanya penting kita bertanya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke rumah seorang. Kita mengatakan, apakah saya boleh masuk? Kalau dipersilahkan, barulah kemudian kita masuk. An yasta'dzina thalathan, ini adab yang ketiga. Fa in lam yu'dzan lahu raja'. Hendaknya dia meminta izin sebanyak 3 kali. Meminta izin sebanyak 3 kali. Fa in lam yu'dzan lahu raja'. Kalau dia tidak diizinkan,
untuk masuk, untuk bertamu, maka hendaknya dia pulang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji." Jika salah seorang di antara kalian meminta izin 3 kali, falam yu'dzan lahu falyarji, lalu dia tidak diberikan izin, maka hendaknya dia kembali. Ya, hendaknya dia kembali. Ya, masuk dalam kategori meminta izin untuk masuk ini mengetuk pintu. Ya, kita kalau bertamu ke rumah orang, sekali lagi, kalau itu adalah teman akrab, kita kadang ketuk pintunya over sekali. Ya, diketuk 1 kali tidak ada jawaban, diketuk 2 kali tidak ada jawaban, diketuk 3 kali tidak ada jawaban, dia mengatakan mungkin tidak dengar, ketuk lagi yang keempat kalinya. Kalau tadinya pelan-pelan, ketuk yang lebih keras lagi. Ya, 5, 6 dan seterusnya. Ya, padahal boleh jadi orangnya sebenarnya ada di dalam, tapi dia memang tidak mau diganggu. Ya, dia sedang tidak ingin ada tamu di rumahnya karena sesuatu dan lain hal. Mungkin dia punya uzur syar'i yang menjadikannya dia tidak cukup waktu, atau dia tidak mampu untuk menerima tamu di waktu itu. Di waktu itu. Ya, jadi kalau sudah minta izin sebanyak 3 kali, sudah memberikan isyarat untuk yang menandakan bahwa itu adalah izin untuk bertamu, izin untuk masuk, lalu kemudian tidak ada jawaban. Ya, tidak ada jawaban, maka lebih baik dia pulang. Termasuk dalam kategori ini, masuk dalam masalah ini yang semisal dengan hal ini sebenarnya, ketika seorang anak meminta izin kepada orang tuanya. Ini para santri. Ya, ketika ada seorang anak yang meminta izin kepada orang tuanya, izin keluar misalnya, izin pergi ke suatu tempat misalnya, izin untuk melakukan sesuatu misalnya. Ya, ini sebagai adab kita terhadap orang tua kita, kita meminta izin ketika kita membutuhkan sesuatu atau hal-hal yang memang perlu untuk mendapatkan izin darinya. Kita meminta izin 1 kali tidak diizinkan, 2 kali dan 3 kali tidak diizinkan, jangan datang terus menerus. Ya, jangan kemudian pergi memelas di hadapan orang tua, meminta berulang-ulang sampai orang tua kita tidak punya lagi daya, tidak mampu lagi kecuali memberikan izin, karena sudah capek melihat anaknya yang bolak-balik meminta izin terus menerus. Kecuali dalam masalah agama, yang hal ini mungkin saja ini juga penting untuk orang tua. Ini penting untuk orang tua memahami keadaan seorang anak. Izin apa yang kita maksud di sini? Izin untuk menyempurnakan agama, izin untuk menikah yang pertama kalinya. Ketika seorang anak datang 1 kali, tidak dikasih izin, 2 kali tidak dikasih izin, 3 kali tidak dikasih izin, datang ke-4 kalinya orang tuanya harus peka dengan hal itu. Karena bahaya kalau seorang anak sudah 4-5 kali meminta izin untuk menikah lalu tidak dikasih izin, bahaya yang seperti itu. Ini penting. Ini penting. Kecuali kalau anak itu memang adalah anak yang memang layak untuk ditunda pernikahannya, karena keadaannya. Tetapi kalau anaknya adalah anak yang sudah cukup umur, dilihat sudah mulai belajar untuk memegang tanggung jawab, tidak perlu matang 100%, maka berikan izin kepadanya. Adabul ilhafil izin. Tadi kita katakan kalau sudah meminta izin 3 kali tidak diberikan izin, maka hendaklah dia pulang. Jangan memelas untuk terus meminta izin. Bahkan kalau pemilik rumah mengatakan pulanglah dulu, ada yang pemilik rumah yang terus terang, saya tidak terima tamu dulu, datang lain kali, maka jangan memelas, jangan memaksa untuk tetap bertamu pada waktu itu. Kalau disuruh pulang,
Ya, ada pemilik rumah yang seperti itu kadang terus terang, ya, afwan akhi, ya saya tidak bisa diganggu dulu, saya tidak menerima tamu dulu, mungkin lain kali, maka hendaknya orang itu pulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 28, "Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa askalakum." Kalau dikatakan kepada kalian pulanglah, ya, pemilik rumahnya mengatakan saya tidak terima tamu dulu, maka hendaklah kamu pulang. Ya, itu lebih mulia untukmu. Pulang, jangan memaksa untuk terus bertamu. Kita pernah ceritakan, ya, tidak apa-apa kita ceritakan kembali. Pernah ada seorang ustaz lagi berduaan dengan istrinya, ya, lagi berduaan dengan istrinya, ya, lagi melakukan itu pekerjaan suami istri. Ada ikhwah yang datang, ya, ketuk pintu, "Assalamualaikum Ustaz." Ya, ketuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak ada jawaban. Dia ketuk terus sampai Ustaz itu mengatakan, "Akhi, ya, bisa pulang dulu, nanti lain kali datang, saya ada pekerjaan ini." Dia bilang, "Mendesak ini Ustaz, ya, sebentar saja." Dia bilang, "Akhi, saya ada pekerjaan ini, ya, saya punya pekerjaan yang jauh lebih penting ini." Dia bilang, "Ustaz, kalau memang antum, ya, susah untuk kerjakan, bagaimana kalau saya bantu saja? Iya, biar cepat, biar saya bisa bertamu." Iya. Dia bilang, "Akhi, ini pekerjaan yang antum tidak bisa bantu. Pulang dulu. Iya, haram hukumnya antum bantu pekerjaan ini. Pulang." Iya. Nah, seperti itu sebenarnya masalah izin ini. Iya. Terkadang ada saudara kita yang, ya, keadaannya seperti itu, kita tidak tahu, lalu kita kemudian memaksa untuk datang bertamu, ya, kita kemudian memaksa untuk masuk ke dalam rumahnya. Boleh jadi ada keadaan yang merupakan udzur syar'i untuknya. Jadi kalau disuruh pulang, hendaknya kita pulang, jangan paksa. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa askalakum." Ya, dalam surat An-Nur ayat 28. Iya. Kemudian adab yang selanjutnya, adab yang kelima, an yadhkurasmahu wa la yaqul ana. Hendaknya dia menyebutkan namanya ketika ditanya siapa, dan jangan mengatakan saya. Iya, jangan mengatakan saya. Dari Jabir bin Abdullah dia mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi." Saya mendatangi Rasulullah untuk membayarkan utang bapak saya. Fadaqqaqtul baba, saya kemudian mengetuk pintu. Faqala man dha, lalu Rasulullah mengatakan, "Siapa itu?" Faqultu ana, lalu Jabir mengatakan, "Ana, saya." Faqala ana. Iya, Rasulullah mengatakan, saya. Ya, ka'annahu karihaha. Ya, yang intonasi suaranya menandakan kalau Rasulullah tidak senang ketika saya mengatakan saya. Iya, kita kadang begitu. Bertamu, ketuk pintu, ditanya siapa, ya, apa jawaban kita? Ya, mau siapa antum? Iya, siapa antum? Iya, karena boleh jadi orang itu tidak bisa membedakan suara. Iya, pemilik rumahnya tidak bisa membedakan suara. Tidak cukup hanya dengan mengatakan saya. Iya, siapa antum? Semua orang bilang saya. Iya, bisa bilang saya. Jadi kalau ditanya siapa, harus menyebutkan namanya. Iya. Ada kaidah yang mengatakan fahmus su'ali nisful jawab. Iya. Memahami pertanyaan seseorang itu sebenarnya bagian dari jawaban. Iya. Kalau ditanya siapa, itu yang ditanya adalah namanya. Nama antum. Iya. Jangan cukup mengatakan saya. Yang lebih parah lagi kalau baru ganti nomor misalnya. Ini tidak berkunjung ke rumah, baru ganti nomor. Langsung WhatsApp 10 kali. Siapa ini? Tidak ada fotonya. Iya. Dia panjang lebar. "Assalamualaikum, begini akhi, saya mau begini. Adakah waktunya antum? Ya, kalau bisa sekarang atau mungkin lain kali, begini. Tidak tahu siapa orangnya. Ya. Dibalas, "Afwan, siapa ini?" Dia balas dengan komen pakai emo. Ya, emo ketawa tutup mulut, baru dia bilang, "Saya ini, masa antum tidak kenal?" Sudah ditanya siapa, dia masih belum mengatakan saya.
Iya, ini tidak dibenarkan. Bahkan termasuk di antara adab ini bukan cuma masalah masuk rumah ini, masalah mengirim WhatsApp dan seterusnya. Itu sebaiknya ketika kita baru mengirimi orang, kita ada kita ada keperluan dengannya dan kita belum pernah berhubungan sebelumnya. Kita belum pernah berhubungan sebelumnya dengan orang itu. Besar kemungkinan persangkaan kita bahwa orang itu tidak punya nomor kita. Maka adabnya ketika kita mengirim surat, kita menuliskan nama. Dalam surat An-Naml kalau tidak salah, suratnya Nabiullah Sulaiman ke Bilqis, itu menyebutkan namanya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tini muslimin. Jadi suratnya Nabi Sulaiman ke Bilqis itu ketika dikirimi surat untuk pertama kalinya, dia mengatakan, suratnya mengatakan, ini dari Sulaiman. Ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kalian menyombongkan diri di hadapan agama Allah Subhanahu wa taala. Datanglah dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan nama, bismillah atau salam, lalu kemudian sebutkan keperluan. Nah, tadi dalam masalah ketika ada yang bertanya ketika kita mau masuk meminta izin, hendaknya tidak cukup hanya dengan mengatakan saya, tetapi hendaknya menyebutkan nama kita. An la yakifal musta'dzin amamal bab biwajhihi. Orang kalau bertamu meminta izin untuk masuk, dia tidak berdiri di hadapan pintu menghadap langsung ke arah pintu. Itu adabnya, menghadap langsung ke arah pintu. Tapi jadikanlah pintu sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita. Dari Abdullah bin Busr, dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbil bab min tilqa'i wajhi. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mendatangi rumah seseorang, beliau tidak pernah menghadap langsung ke arah pintu rumahnya. Ke arah pintu rumahnya. Walakin min ruknihil aiman awil aisar, tetapi dia menjadikan pintu itu sebelah kanan atau sebelah kirinya. Wa yaqulu assalamu alaikum. Lalu kemudian dia mengatakan assalamu alaikum. Dan di sini disebutkan terlebih lagi dulunya di zaman itu pintu-pintu rumah-rumah seorang itu pintunya setelah pintu itu tidak ada satar. Tidak ada hijab seperti di rumah-rumah kita, tidak ada gorden seperti di rumah-rumah kita sekarang ini. Meskipun ada, itu sebaiknya juga kita tidak langsung menghadap ke arah pintu. Tapi kita menghadap ke arah kanan atau ke arah kirinya. Karena dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan kalau pemilik rumah buka pintu, yaitu tadi tidak sengaja ada hal yang tidak pantas untuk kita langsung lihat. Itu kita langsung melihatnya. Sekali lagi menjaga rahasia, kekurangan orang, aibnya seorang itu berat sekali. Jadi jangan sampai kita melihat sesuatu yang tidak pantas untuk kita lihat, lalu kita sulit untuk menjaganya. Jadi seperti itu. Ada kebiasaan buruk orang-orang yang bertamu, lagi-lagi ketika yang didatangi adalah orang yang akrab. Kalau dia habis ketuk pintu tidak ada jawaban, apa yang dia lakukan? Ada celengi. Dia lihat ke sela-selanya, sela-sela pintunya, atau kalau ada lubang dia lihat, baru dia bilang kamu gaji rotau. Nang kali ngamoga, atau ke jendelanya, ke kaca jendelanya, dia lihat, oh kayaknya tidak ada orang. Baru dia ngintip di jendela. Itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Itu tidak diperbolehkan karena alasan tadi. Nah, adab yang selanjutnya al-istidzan 'anil maharim. Meminta izin untuk masuk ke ruangan, bahkan ketika ruangan itu milik wanita-wanita yang merupakan mahram kita. Siapa mahramnya laki-laki? Kalau dia perempuan, siapa mahramnya?
wanita yang haram dinikahi? Atau siapa yang biasanya ada di rumah? Orang tua, ibu tentunya. Siapa lagi? Saudara, ya saudara perempuan. Apa lagi? Anak-anaknya. Iya. Atau saudaranya ibu, tantenya, dan seterusnya yang merupakan mahramnya. Ya, wanita-wanita yang tidak boleh untuk dia nikahi, haram untuk dia nikahi. Meskipun itu mahram, kita tetap harus meminta izin. Bahkan kalau kita mau masuk ke rumah, ke ruangan ibu kita, orang tua kita. Ya, diriwayatkan dari Sofwan bin Sulaim, dari Atha bin Yasar, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW ya ditanya oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu mengatakan, "Ya Rasulullah, asta'din ala ummi?" Apakah saya mesti meminta izin ya ibu saya kalau saya mau masuk ke ruangannya? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am." Iya, kamu harus meminta izin bahkan kalau dia adalah ibu. Maka dia mengatakan, "Inni ma'aha fil bait." Saya tinggal bersamanya di rumah. Iya, satu rumah. Saya bersama dengannya. Ya, saya satu rumah bersamanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ista'din 'alaiha." Tetap kamu harus meminta izin meskipun kamu serumah dengannya. Faqala rajul, "Inni khadimuha." Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sering berkhidmat untuknya." Iya, membantunya untuk mengurusi keperluannya. Iya, kalau ada hal-hal yang perlu untuk dibantu saya yang melakukannya. Iya, dan itu sering. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Atuhibbu an taraha uryanah?" Ya, apakah kamu suka, apakah kamu senang kalau kamu suatu ketika nantinya masuk dan melihatnya dia dalam keadaan telanjang, auratnya tersingkap? Iya. Maka dia mengatakan, "La, tidak." Maka Rasulullah mengatakan, "Fasta'dzin 'alaiha." Kalau begitu minta izin. Ya, kalau begitu minta izin. Ya, karena kadang kita tidak tahu ya apa yang dilakukan oleh ibu kita, oleh anak kita, oleh saudari perempuan kita di kamarnya, di ruangannya. Ya, jangan nyelonong masuk begitu saja. Boleh jadi dia sedang ganti pakaian, habis mandi. Kita tidak tahu itu. Rasulullah mengatakan, "Atuhibbu an taraha uryana?" Apakah kamu mau kalau suatu ketika nantinya kamu ya tiba-tiba masuk dan melihatnya dalam keadaan telanjang? Ya, itu kan tidak benar. Makanya ya kapanpun kamu mau masuk ke tempatnya, maka hendaknya kamu meminta izin. Ya, kamu meminta izin. Iya, dan beberapa hadis yang sama dengan hal ini. Iya, dalam riwayat lain juga dalam Adabul Mufrad dalam Sahih Bukhari, dia mengatakan, "Sa'altu Ibn Abbas," saya bertanya kepada Ibn Abbas, "Asta'din ala ukhti?" Apakah saya harus meminta izin kepada saudari saya? Dia mengatakan, "Na'am." Iya, kamu juga harus meminta izin kepada ya saudarimu. Ya, kenapa? Ya, sama jawabannya dengan jawabannya Rasulullah, "Atuhibbu an taraha uryana?" Apakah kamu senang suatu ketika nantinya kamu masuk dan melihatnya dalam keadaan telanjang? Lalu kemudian setelah beliau menjawab atau beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur yang menjelaskan, ayat ini menjelaskan tentang waktu-waktu yang paling ditekankan seseorang ketika mau masuk ke ruangannya orang lain, hendaknya dia meminta izin. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "liyasta'dzinakumul ladzina malakat aymanukum." Hendaklah budak-budak kalian, hamba-hamba sahaya kalian meminta izin kepada kalian. "Walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat." Dan anak-anak kecil yang belum balik, ya, yang hidup bersama dengan kalian di 3 tempat, di 3 waktu. Di mana itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Min qabli salatil fajr." Ya, sebelum salat subuh. Ya, sebelum salat subuh. Kenapa sebelum salat subuh? Karena biasanya kita siap-siap untuk salat subuh. Boleh jadi ada orang ya, apalagi yang sudah menikah dalam keadaan junub dan habis mandi, dia mesti ganti pakaian. Ya, itu waktu yang tidak tepat. Ya, itu waktu di mana sangat ditekankan ya siapapun yang mau masuk ke ruangan itu hendaknya meminta izin. Ya, ini yang kadang kita tidak perhatikan.
Ya, kita ajarkan ke anak-anak kita. Di sini bahkan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba saya dan anak-anak yang bahkan belum balik. Apalagi yang sudah balik. Ya, yang belum balik disebutkan, apalagi yang sudah balik. Kata Allah, min qabli salatil fajr, sebelum salat subuh. Iya, siapapun yang mau masuk ke ruangan orang lain hendaknya minta izin. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah, dan ketika kalian menanggalkan pakaian kalian di waktu siang. Iya, ketika waktu istirahat biasanya. Ya, seorang menanggalkan pakaiannya atau memakai pakaian yang seadanya, pakaian yang biasanya dipakai ketika istirahat. Iya. Wa min ba'di salatil isya, dan setelah selesai salat isya. Karena itu memang waktu tidur. Allah mengatakan salatsu auratin lakum. Ini 3 waktu yang merupakan auratnya kalian. Ya, Allah bahkan menggunakan istilah aurat. Iya, aurat untuk kalian. Ya, karena ini memang waktu-waktu di mana orang kadang ya tidak perhatian, atau waktu istirahat tidak perhatian dengan keadaannya. Iya. Ini 3 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang berkaitan dengan adab meminta dan memberi izin adalah assalam qoblal kalam. Mengucapkan salam sebelum berbicara. Assalam qoblal kalam. Dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, assalamu qoblas su'al. Salam itu hendaknya disampaikan, diucapkan, dihaturkan sebelum seseorang meminta atau menyampaikan hajatnya. Faman bada'akum bis-su'ali qoblas salam fala tujibuhu. Siapa yang memulai meminta izin, memulai meminta, memulai berbicara, iya, sebelum dia mengucapkan salam, fala tujibuhu, maka jangan menjawabnya. Ya, sulit diterapkan ini. Iya, ada orang yang masuk misalnya, iya, dia mau berbicara, iya, dia langsung berbicara, kita tidak jawab. Ya, kita tidak bicara dengannya. Ya, sulit untuk diterapkan. Banyak di antara kita yang tidak bisa menerapkannya, padahal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini 10 adab-adab salam, adab-adab meminta izin yang disampaikan oleh penulis buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu kurang lebih berapa menit? 10? 5? Iya, kurang lebih 5 sampai 10 menit untuk sesi tanya jawab. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Iya. Iya. Silahkan. Meminta izin ke siapa? Ke orang tua. Tidak dikasih izin, jangan keluar. Iya, jangan keluar kalau tidak dikasih izin. Iya, tidak dikasih izin. Bahkan pernah suatu hari ada orang yang berangkat jihad sama Rasulullah SAW. Ditanya sama Rasulullah, apakah orang tuamu masih hidup? Dia mengatakan iya. Ditanya bagaimana keadaannya waktu kamu meninggalkannya, ini mau pergi berjihad. Dia mengatakan saya meninggalkannya dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah mengatakan irji ilaihima fafihima fajahid. Pulanglah ke keduanya dan kepadanya lah kamu berjihad. Kamu berbakti kepadanya. Nah, jadi kalau kita mau keluar, iya, dan mungkin saja, bahkan mungkin, iya, keluarnya kita itu tidak jauh lebih penting dari jihad ini, iya, maka ketika kita dilarang, maka sebaiknya, ya, atau seharusnya kita tidak keluar. Itu wujud bakti kita kepada kedua orang tua kita. Iya. Saya lupa ada seorang ulama, saya lupa siapa. Iya, itu bahkan mau pergi menuntut ilmu. Iya. Tetapi keluar kampung, keluar daerah. Iya. Tetapi karena orang tuanya masih hidup dan dilarang untuk ini, akhirnya dia terus berada di tempat itu.
Ya, padahal orang-orang mulai menanyakan, tidak ada lagi orang yang lebih berilmu darimu. Kenapa kau masih tinggal di sini menuntut ilmu? Dia mengatakan, karena orang tua saya masih hidup dan dia menyuruh saya untuk tinggal bersamanya. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, itu kalau orang tua. Ada juga masalah satu. Apa itu? Laki-laki meminta izin ke istri kalau mau keluar rumah. Apa? Ya, ada yang seperti itu. Iya. Padahal sebaliknya, istrilah yang mesti meminta izin ke suami kalau dia mau keluar rumah. Ini kebalikannya. Iya. Ini kalau suami mau keluar rumah, dia mesti meminta izin ke istrinya. Parahnya kalau tidak dikasih izin, dia tidak berani keluar. Ada yang seperti itu. Iya. Dan mungkin saja yang ketawa-ketawa ini yang seperti itu. Itu tidak benar itu yang seperti itu. Ya, istrilah yang meminta izin kepada suami. Iya, bukan suami yang meminta izin kepada istri kalau mau keluar rumah. Iya, seperti itu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang biasa terlihat, ulama merinci biasanya tangan sampai siku, kaki, lutut sampai betis, dan wajah, rambut. Seperti itu, leher juga termasuk. Kalau ipar bukan mahram. Ipar mahram atau bukan? Dia mahram yang sifatnya muaqqat. Iya, dia tidak boleh dinikahi kalau kita masih menikah dengan saudarinya. Ya, saudarinya, ya, bukan saudaranya, bahaya. Ada sekarang laki-laki selingkuh dengan laki-laki, bahaya sekali itu. Tidak. Selama kita menikah dengan saudarinya, kita tidak boleh menikah dengannya. Ya, kalau kita cerai dengan saudarinya, boleh tidak menikah dengannya? Tergantung kalau dia mau. Kalau dia tidak mau, antum tidak boleh menikah dengannya. Ya, kalau dia mau. Jadi ipar bukan mahram itu. Ya, harus dijaga dengan baik. Dia harus menutup auratnya, tidak boleh diniat. Banyak itu ya, banyak orang yang menikah dengan seorang wanita, tapi dia lebih suka sama saudarinya. Bahaya itu. Ya, banyak yang seperti itu. Nah, jadi makanya pergaulan itu antara ipar itu dijaga. Iya, dia dan Rasulullah SAW ketika ditanya, wa kaifal hamu ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Rasulullah mengatakan al-hamu maut, ipar itu maut. Ya, itu istilahnya Rasulullah SAW. Ada pertanyaan lain? Ya. Sama yang ditanyakan sama Pak tadi. Bagaimana kalau izin sama orang tua, terus orang tua mengizinkan tapi dalam keadaan menangis? Tapi saya kalau merantau, ya, kalau mengizinkan dalam keadaan menangis, tunggu dulu sampai dia selesai menangis baru antum tinggalkan. Iya, kalau diizinkan. Iya. Dan tidak ada seorang anak itu kalau dia meminta izin, kalau diizinkan, kalau pergi jauh, tidak ada itu orang tua itu, jarang sekali itu orang tua tidak menangis, pasti itu. Jadi baiknya itu tunggu dulu sampai dia selesai menangis baru pergi. Jangan pas nangis-nangisnya, tunggu dulu, sabar dulu. Iya. Tunggu, ya, sabar sampai dia berhenti menangis, ya, baru kemudian berangkat. Seperti itu. Asalkan dikasih izin. Ya, Ustaz Niar. Iya. Misalnya lagi sekolah. Iya. Sama datang ke rumahnya, maka dia ada di rumahnya, masa kita sendiri datang dari jauh. Iya. Datang lagi berikutnya. Dia pura-pura tidak dengar itu. Dia pura-pura tidak dengar. Tapi antum sudah janjian. Iya. Nah, kalau ini lain masalahnya. Ini sebenarnya dibahas nanti setelah sholat isya di bab muamalah di warkop one trip. Iya. Jadi kalau kita sudah janjian, iya, maka yang salah orang yang memberi janji itu.
ya silahkan datang di hari ini, saya akan bayar utang. Pas kita datang dia tidak bayar, atau dia pura-pura tidak dengar, dia pura-pura tidak tahu kalau kita datang, maka dia yang salah. Tapi kita juga jangan membalas kesalahannya dengan kesalahan. Iya, kita sudah minta izin 3 kali lalu kemudian dia tidak jawab, pulang saja. Huwa askalakum. Iya. Dia yang berdosa. Ya, dia yang berdosa. Ya, tetapi masalah ada pada bertamu tetap kita harus jaga. Ya, jangan ketika sudah ketemu 3 kali, ya kita dobrak pintu rumahnya. Ada di dalam, saya tahu. Kita dobrak pintunya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh dibalas kesalahan dengan kesalahan. Iya, tidak boleh. Jadi pulang. Iya, yang berdosa adalah dia. Iya. Dan untuk yang berutang, ya kita ingatkan sabda Rasulullah SAW, mutlul ghani zulmun. Ya, penundaan pembayaran utang bagi orang-orang yang mampu membayarnya itu adalah sebuah kezaliman. Ya, sudah mampu bayar ditunda terus, itu adalah sebuah kezaliman. Sebagaimana kita ketika kita datang meminta utangan sama saudara kita, kita mau dibantu, maka begitu juga saudara kita ketika datang menagih, dia juga ya butuh untuk kita bantu. Ya, butuh untuk kita bantu. Ya, kalau memang kita sudah janji usahakan misalnya, ya sesuai dengan kesepakatan bayar bulan depan, lalu kemudian ternyata qadarullah setelah kita usahakan belum cukup atau tidak ada sama sekali, maka sampaikan. Jangan kasihan seperti itu tadi. Kasihan Pak Niar tadi itu. Datang jauh-jauh, tidak ya susah untuk datang kembali. Ya sampaikan keluar, afwan akhi. Ya, afwan akhi. Ya, saya sudah usahakan. Iya, saya sudah usahakan. Iya, ternyata saya belum mampu untuk bayar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanadhiratun ila maisarah." Orang yang memberi utang ini, ya kalau ada orang sahabatmu yang seperti itu, saudaramu yang seperti itu, fanadhiratun ila maisarah. Tunda pembayarannya lagi, kasih tenggat waktu yang lain. Iya, fanadhiratun ila maisarah. Ya, kasih tenggat waktu yang lain supaya dia mampu untuk membayarnya. Kapan kira-kira dia mudah untuk membayarnya? Ya, ada yang mengatakan cuma susah Ustaz, ini sudah 10 kali fanadhiratun ila maisarah. Ya, sudah 10 kali kita kasih penundaan, dia tetap tidak mampu untuk membayarnya. Maka ada satu opsi. Apa itu? Pengampunan utang. Ya, bebaskan utangnya. Iya. Bebaskan utangnya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membebaskan kesusahan saudaranya di dunia, Allah akan bebaskan kesusahannya nantinya di akhirat. Iya. Siapa di antara kita yang tidak susah di akhirat nantinya? Iya. Ketika kita di padang mahsyar, ketika kita menunggu syafaat Nabi SAW, ketika kita amalan kita ditimbang, ketika kita melewati sirat, itu susah nantinya. Bebaskan utang itu, lalu kemudian kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kesusahan yang kita hadapi nantinya di akhirat. Iya, itu opsinya. Itu opsinya. Iya, untuk yang berutang ini, iya, jangan pura-pura tidak tahu. Iya, kalau saudaranya datang. Ada satu ikhwah itu, dia mengatakan, "Ustaz, saya kalau berutang saya tidak pernah ditagih." Kenapa? Karena saya tidak pernah lari dari orang yang memberi saya utang. Tiap hari saya ke rumahnya bertamu. Ada yang seperti itu, betul itu. Tiap hari saya datang ke rumahnya bertamu. Iya, jadi dia tidak cari saya karena saya datang sendiri. Ya cuman saya belum bayar utangnya. Seperti itu. Jadi jangan sembunyi seperti itu tadi, kasihan yang datang itu. Iya. Dan ketika kita memperlihatkan diri kita kepada orang yang memberi kita utang, itu memperlihatkan apa? I'tiqad baik kita, bahwa kita ini tidak lari dari tanggung jawab. Iya, kita ini tidak lari dari tanggung jawab, kita akan bayar insyaallah. Nah, kurang lebihnya seperti itu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah masuk waktu, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.